Pada zaman sekarang ini, kita seringkali menjumpai realitas kehidupan mahasiswa di mana fenomena pinjaman online telah menjadi pandangan umum. Ini pinjaman online itu lebih ke praktis nih, kita perlu cuma menyampaikan KTP, mengupload KTP, terus foto sampai dengan KTP, itu doang. Pinjaman online di masa sekarang ini memang semakin hari semakin seperti halnya mewabah gitu ya. Banyak di lingkungan kita masyarakat ya yang juga sedang merambah mahasiswa tentunya sudah memang mereka sudah menggunakan jasa dari pinjaman online. Menurut saya tentunya suatu persoalan itu ada positif negatifnya ya. Saya menggunakan pinjaman online sejak SMA kelas 2. Awalnya saya menggunakan pinjaman online itu sendiri untuk membeli barang atau HP. Banyak sekali faktor-faktor yang mendorong mahasiswa untuk melakukan pinjaman online. Antara lain yaitu kebutuhan finansial yang mendesak dan juga kebutuhan tak terduga lainnya. Karena tidak mampu saya dalam membeli barang itu karena keterbatasan finansial. Pinjaman online menjadi opsi karena prosesnya yang mudah, memungkinkan saya memenuhi kebutuhan tanpa menabung terlebih dahulu. Selama kuliah, saya tetap menggunakan pinjaman online jika ada barang yang tidak dapat saya beli secara langsung. Fenomena pinjaman online telah menyelubungi mahasiswa menjadi pilihan yang nampaknya mudah namun penuh dengan resiko. Negara ini sudah mengatur sedemikian rupa agar semua resiko terburuknya bisa terminimalisir. Kembali lagi ya, mahasiswa tersebut sudah tahu apa enggak gitu kan, bahayanya tentang identitas itu, terus bahayanya mendapatkan informasi terkait orang lain itu sudah paham atau belum gitu kan. Yang harus kita sadarkan bahwa mereka di sini pelaku ya punya perlindungan hukum apabila di kemudian hari identitas yang digunakan dalam pinjaman online itu tersebar, maka ada UU yang mengatur yaitu tentang tadi Undang-Undang 45 UU ITE. Jadi tidak perlu khawatir ya, dan yang perlu diingat juga bagi orang yang memang menggunakan identitas orang lain untuk pinjaman online ya, maka ada sanksi pidananya seperti itu. Saya mampu jadi membeli barang yang saya inginkan dengan adanya pinjaman online itu dengan tidak menabung dan membayar dengan setoran cicilan. Kalau dampak negatifnya, saya merasa stres atau bingung ketika setoran atau cicilan saat akan datang. Saya bingung akan membayarnya gimana. Dan karena pihak bank menelpon akan hal itu untuk mendesak agar supaya membayar. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya akan menyelami alasan di balik mahasiswa yang memilih jalur ini, tetapi juga akan menggali sejauh mana mereka memiliki kesadaran hukum mengenai konsekuensi dari tindakan mereka. Undang-undang konsumen itu tidak di undang-undang di sini ya, saya sambil baca ya, di undang-undang berapa tahun 1999 terkait dengan perlindungan hukum konsumen ya. Lebih jelas ada di UU ITE ya, pasal 45 UU ITE itu berlaku untuk pencemaran nama baik atau misalnya dalam hal ini kan karena online ya seringkali beresiko penyalahgunaan identitas. Nah, penyalahgunaan identitas itu nanti akan masuk ke ranahnya atau masuk ke arah pencemaran nama baiknya. Jadi Undang-Undang 45 UU ITE itu mengatur tentang sanksi pidana bagi para pelaku pencemaran nama baik. Di sini bisa diartikan juga dalam kasus penyalahgunaan identitas orang lain untuk melakukan pinjaman online. Mahasiswa dihadapkan pada tuntutan akademis dan kehidupan sehari-hari yang seringkali memerlukan sumber pendanaan tambahan. Pinjaman online muncul sebagai solusi yang cepat, tetapi berapa banyak mahasiswa paham akan implikasi hukum dari langkah ini? Saya menyadari di dalam pinjaman online itu ada konsekuensi hukumnya. Seperti kita harus membayar pinjaman online itu secara tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Karena kalau terlambat kita itu akan didendai bunga. Mudahnya akses dalam mengambil pinjaman online menjadikan pilihan yang tepat bagi para mahasiswa untuk memilih jalan ini. Untuk kesadaran hukum sendiri, kita
tentu tahu sih, kan ada syarat ketentuan dan terjadi MOU di situ. MOU itu adalah kesepakatan kita antara dari aplikasi pinjaman tersebut. Saya telah menyetujui bahwa saya akan sudah membaca syarat dan ketentuannya, dan saya setuju. Itu pun saya sudah sadar bahwa saya setelah melakukan pinjam, dan juga untuk aspek hukum terkait pembayaran telat itu kan solusinya itu ada di bunga. Di bunga pinjamannya itu jadi lebih besar, dan juga pembayarannya itu bisa sampai dua kali lebih banyak. Karena saya kepikiran dengan adanya pinjaman online tersebut, karena sehabis kuliah pun saya kerja tidak seperti mahasiswa yang lain dengan fokus hanya dengan belajar. Dengan pinjaman online itu saya terbebani pikirannya. Fenomena pinjaman online memungkinkan individu untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah melalui platform digital, tanpa perlu kunjungan fisik ke lembaga keuangan. Pinjaman online ini menawarkan kenyamanan proses aplikasi yang dapat diselesaikan secara online. Terus juga benefit dari pinjaman online itu, kita sewaktu mahasiswa rantauan, mahasiswa jauh, yang terkadang kirimnya telat itu bisa kepakai gitu loh, keuntungannya dapat uang secara instan, tapi kita juga harus mengembalikan. Dan saran saya untuk peminjaman online itu cukup untuk hal yang benar-benar kepepet. Jangan sampai kalau kita punya uang mau pinjam itu jangan sampai, karena pinjam itu sungguh menyengsarakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mari bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih terdidik bagi kita semua. Yang sudah melakukan pinjaman online, karena di situ dilihat bunga dari pinjaman online itu cukup besar, jadi teman-teman bisa beralih ke pegadaian ataupun lari ke koperasi-koperasi yang di situ menggunakan akad-akad syariah, karena dalam akad-akad syariah memang memegang teguh sebuah prinsip yang tidak saling merugikan. Jadi solusinya itu mengarah pada bank syariah ataupun koperasi syariah yang memang menggunakan akad syariah agar tidak ada yang saling dirugikan. Menurut saya sih tidak masalah selagi mahasiswa tersebut patuh aturan, patuh hukum untuk selalu tepat membayar cicilannya, itu tidak masalah. Dan juga mereka itu tahu porsinya mengambil pinjaman itu seberapa. Kita sebagai mahasiswa harus berhati-hati dalam menggunakan pinjaman online, terutama pada aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar dalam OJK. Sebagai mahasiswa, peminjaman online itu lebih membantu saya karena setiap bulannya hanya membayar sekitar 100 sampai 200 saja, karena penggunaannya memang tidak terlalu banyak untuk kebutuhan saya sebagai seorang mahasiswa. Memahami hukum adalah kunci bagi kehidupan mahasiswa yang lebih aman dan cerdas, terutama terkait dengan pinjaman online. Mari bersama-sama membangun budaya di mana pengetahuan hukum menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan. Dengan langkah-langkah kecil, kita bisa membawa perubahan positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan finansial yang bijak. Terlepas dari kesadaran hukum, mahasiswa juga harus lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman online, dikarenakan masih banyak pinjaman ilegal yang belum terdaftar di OJK. Seorang mahasiswa yang melakukan pinjaman online bukanlah hal yang perlu disalahkan. Namun, menjadi ketergantungan akan pinjaman online merupakan hal yang perlu diwaspadai. Kita harus tahu porsi yang akan kita ambil, serta kita harus tahu resiko-resiko yang akan terjadi ketika kita berani mengambil langkah pinjaman online. Bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan, karena jalan yang kita ambil menentukan masa depan kita.